Selamat pagi teman-teman terkasih semuanya, prodi farmasi semester 4. Yang pertama saya mohon maaf dulu untuk jam perkuliahan jam 10 hari ini karena ada berita duka. Jadi orang tua ayahanda dari Ibu Devi hari ini kemarin meninggal dunia dan hari ini dimakamkan. Oleh karena itu saya mohon maaf. Mungkin perkuliahan ini saya akan ganti dengan uh, dari YouTube. Silahkan nanti ya diakses YouTube. Saya akan bahas beberapa hal terkait dengan perkuliahan kita statistik. Agenda kita hari ini kita clear tentang data kelompok. Besok kita pertemuan hari Selasa kita akan full SPSS. Jadi kita mulai instalasi. Saya harap teman-teman sudah bisa instalasi. Semoga ketika besok kita perkuliahan teman-teman sudah bisa menyiapkan, dan nanti kita akan bahas. Dan setelah hari itu selesai, nanti akan dilanjut oleh Pak Lewi dengan teori dan praktek secara langsung di perkuliahan dengan Pak Amor, bukan Pak Lewi. Nah, jadi saya bahas dulu teman-teman terkait dengan tugas yang terakhir saya kemarin berikan ke teman-teman di praktek. Jadi yang di praktek kemarin datanya sudah saya terima dan saya cek. Saya hanya baru cek beberapa. Saya mohon maaf belum bisa mereview semuanya, tetapi dari beberapa mahasiswa yang kemarin WA saya, ada beberapa yang WA saya, nggak masalah. Jadi prinsipnya teman-teman, selama alur yang Anda kerjakan adalah benar, alur dari kita penentuan lebar interval, jarak interval, maka menurut saya secara teknis sudah betul. Hanya saja kemarin kok bilang, Pak, ini nilainya gimana kalau misalkan nilai yang 99 tidak dimasukkan. Lah, jadi masalah. Karena apa? Karena nilai 99 merupakan salah satu record gitu. Jadi tetap dimasukkan walaupun kelasnya jadi panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Harusnya 8 jadi 9 atau apa. Pak, jumlah kelasnya jadi bertambah. Nggak masalah gitu. Selama Anda ngerjakannya sesuai dengan ritme dan aturan yang ada, nggak masalah gitu ya. Saya mohon maaf belum bisa ngecek, tapi saya lihat beberapa Anda sudah ngerjakan dengan benar, yaitu dengan mengupload di Google Drive. Coba kayak bayangkan aja nih, Reza Amalia contoh, ukuran filenya 4 mega kali 28 MB. Itu sejujurnya kapasitas servernya kita tuh hanya 120 GB. Bayangkan kalau satu anak itu 10 MB, ya contoh aja 8 MB. Kalau kita kalikan teman-teman 8 MB, kalau mahasiswa ini semester ini, bentar, ada berapa ya? Saya cek dulu ya teman-teman. Ada ada 43. Bayangan 8 kali 43 anak dikali mungkin saya ngasih 8 tugas lah ya. Dengan Pak Lewi mungkin ya 8 tugas. Nah, ini aja satu mata kuliah saja. Tambah 8 ini masih ini loh. 8 tugas ini anggap aja termasuk UTS UAS gitu ya. 2 giga satu mata kuliah. Padahal kita ada berapa mata kuliah teman-teman? Farmasi ada berapa, teknik berapa, ankes berapa. Hard disk kita di server nggak cukup. Ini hanya contoh aja sih ya. Makanya saya kasih teman-teman di di Google Drive karena itu seperti itu. Nah, saya kembali ke topik kita hari ini. Sebelum saya memberikan tugas atau review dulu, saya ngomong dulu soal populasi dan sampel. Nih ya teman-teman ya, jadi ketika saya akan review populasi dan sampel, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Ya, saya kasih aja contoh punyanya nih, kebetulan Reza terus nomor pertama. Jadi Reza ini mengerjakan dengan CNBC dan sebagainya. Di sini sampel orang, saya sudah baca, sampelnya adalah orang yang sehat, belum pernah kontak dengan pasien dan belum pernah mendapat vaksin Sinovac, tenaga medis, kesehatan dan pelayanan publik. Lah, ini masalah teman-teman, karena sampel dan populasi nggak berkait gitu. Jadi kalau misalkan saya boleh konfirmasikan, populasi dan sampel itu harus seperti ini. Contoh lagi nih, BPS ya, berdasarkan data bla 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 sebagainya,
Ini masalahnya ini yang pertama ini punya Yulis Indra belum lengkap, itunya nggak lengkap nih, apa namanya, populasi dan sampelnya apa. Nah, beda dengan berita nomor 2 ini. Populasinya adalah 270,20 juta jiwa dan satu miliar, sedangkan sampelnya digunakan adalah 3. Lah ini benar, karena eh, populasi masyarakat, penduduk, ini sampelnya juga begitu. Luas wilayah 1,9, sedangkan ini 141 gitu. Nah, apalagi contoh lagi, berdasarkan dari statistik kunjungan wisman di Indonesia, bla 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 bla, populasinya 1,2 juta wisman dan sampelnya 141. Ini benar juga, karena apa? Karena sesuai sesuai dengan apa yang dimaksud. Artinya populasinya itu wisman, wisatawan mancanegara, sampelnya juga sama gitu. Jadi objek yang dipilih, populasi dan sampel adalah sama. Oke, saya cek lagi ya. Nah, sampelnya Jabar, Jatim, DKI Jakarta. Populasinya seluruh provinsi, betul. Jadi artinya sampel ini melingkupi yang ada di populasi. Sampelnya seluruh masyarakat Indonesia, populasi anak dan lansia di Indonesia, bukannya ini kebalik ya, ya toh. Jadi kita harus lebih apa ya, lebih memperhatikan begitu ya. Ini kebalik. Sampel provinsi Bali, seluruh betul. Jadi artinya teman-teman perlu diperhatikan bahwa hal-hal seperti tadi perlu dicek, jangan sampai sampel dan populasinya tidak berkait gitu ya. Ini kesalahan yang berulang-ulang seperti itu. Populasi survei ada Indonesia yang lain pas yang, nah betul, sampel survei sebanyak 1.200 responden paling syarat, betul seperti itu. Kami akan pada beribu lomba suka dalam riset temuan secara menyatakan TNI merupakan institusi yang paling berencana muda kembali. Ini betul. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, ketika kita boleh membuat sampel dan populasi ini, perlu diperhatikan bahwa sampel dan populasi ini sesuatu yang berkait, tidak boleh tidak terkait gitu ya. Saya hanya review satu lagi aja, sampel dan populasi. Semoga semuanya mengikuti. Nanti kan saya videonya kan saya upload di YouTube, nanti teman-teman bisa menyimak. Semoga bisa mendapatkan pencerahan gitu ya. Ini di review satu-satu begitu ya. September ini data, tetapi sayangnya dari ini saya nggak ketemu sampelnya apa, populasinya apa gitu ya. Jadi satu lagi teman-teman, ketika kita mengerjakan tugas ya perhatikan saja, boleh kok menambah informasi yang lain, tetapi sampel jawaban Anda itu harus menjawab pertanyaan saya gitu. Kalau ini memang bagus sih, tetapi nggak ketemu saya ini sampel dan populasinya mana. Ini yang perlu kita perhatikan teman-teman ketika kita mengerjakan tugas. Case-nya macam-macam ya, tetapi saya boleh bilang perhatikan betul-betul. Nah ini ada kesimpulannya. Populasi tersebut adalah sensus 190 yang ada di Jawa Barat mencapai 48. Sampelnya penduduk Jawa Barat bulan September mencapai. Nah ini masalah juga, karena begini, populasinya adalah sensus penduduk mencapai. Lah kenapa kok sama populasi dan sampel? Ya nggak boleh. Mending kalau misalkan populasinya seluruh penduduk di Jawa Barat titik gitu aja, sampelnya adalah beberapa beberapa apa namanya, kota atau penduduk Jawa Barat gitu. Jadi sampel dan populasi nggak boleh sama, namanya bukan sampel namanya gitu ya. Terus udah sampelnya negara. Jadi kalau buat lebih gampang ketika ketika kita buat sesuatu yang lebih mudah teman-teman. Artinya kita bisa lebih fokus dan bisa lebih menjawab pertanyaan. Kalau kita ndak panjang uraian tapi ndak menjawab pertanyaan, ya sama saja. Jadi tolong teman-teman bisa diperhatikan gitu ya.
Mungkin satu lagi deh. Oke, jadi ini ceritanya tadi sama yang saya lihat di depan. Sampai terima kasih sudah membuat tabel, dan ini contohnya sudah sampai benar gitu ya. Jadi perhatikan bahwa apa yang Anda kerjakan itu harus sesuai gitu ya. Oke, sedikit tentang sekarang saya coba ulas yang praktek kemarin ya, punyanya. Terus terang saya memang belum ngecek satu-satu, tetapi kalau misalkan saya lihat di alurnya tadi Pak punyanya Reza aja deh, nanti tak tunjukkan ya. Reza maaf ya, ini jadi contoh karena kebetulan yang pertama. Kalau teman-teman cermati beberapa hari kemarin sempat Google tuh down. Contohnya gini nih, dibuka nggak mau, ya kan? Nah, jadi kalau saya boleh apa namanya cek dulu, yang pasti ini kerjakan dulu. Lah ini loh teman-teman, kalau memang eh, 6,97 ini kan 7, kalau dibulatkan ke 18 kelas akan lebih jauh. Jadi tolong apa namanya sebagai parameter saja. Memang kemarin mungkin agak rancu dengan slide yang saya berikan ya. Kemarin saya ketika di info oh iya ternyata memang ada agak rancu di slide ini gitu. Jadi kalau pertama waktu saya ngajar pertama itu kan memang dibuat 7 kelas ya toh. Lah ini dibuat 8 kelas tapi kok pembaginya 7 gitu. Saya juga tambah bingung gitu ya. Tak nggak paham, maksud saya gini. Jadi kalau misalkan Anda 6,97 ya lebih baik ke 7, dibulatkan 7. Ini hanya tulisannya aja ya, 7 kelas. Nah, ketika akhirnya 9 lebar intervalnya karena paling kecil kan kalau saya nggak salah sini 36. 36 terus kurang 1 maka 35 benar. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 9. Saya keep dulu benar. Sampai di sini. 44, 52, 53, 61, 62, 70 dan seterusnya sampai ini. Kalau misalkan nanti di bagian akhir kelas terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah 2 atau 1 juga nggak masalah. Tapi jangan sampai Anda membuat kelas tetapi tidak ada tabel distribusi frekuensi ke situ, sehingga mubazir istilahnya. Kalau ini oke lah, nggak masalah. Nah, kita akan lihat bandingkan. Jadi titik krusialnya adalah di sini. Kenapa titik krusial? Karena kesalahan banyak orang adalah dalam tabel frekuensi distribusinya. Saya akan bandingkan tugas salah satu teman. Tadi Reza, saya ambil nilai yang paling tengah aja deh. Punyanya coba punyanya Ruth ya. Saya lihat punyanya Ruth. Nah, Ruth aja sama nih. 4 MB sama 4 MB. Saya kira karena mungkin HP-nya canggih gitu. HP-nya semakin canggih ya begitu. Preview dulu, saya lihat punyanya Ruth. Oke. Oke. Nah, ini saya senang teman-teman kalau tulisannya rapi, bagus gitu ya. Lebih mudah. Data terbesar adalah 99, data terkecil adalah 36. Ketika dibagi 99 kurangi 36 maka 63, N-nya 60 betul. Ini 6,9 dibagikan 7, 63 bagi 7 keluar 9. Menjadi lebar interval betul. 5 bentar, ini apa ya? Oh, ini ya keterangan. Tapi nanti Ruth tolong nanti dikasih itu ya. Keterangan tabel, sesuaikan tabel di punya saya ya. Jangan, ini kan kosong nih. Disesuaikan aja di saya. Jadi yang angka 5 ini sebagai penanda saja, tidak perlu dimasukkan tabel juga tidak apa-apa. Tapi sebagai penanda saja ya. Oke, sama. Jadi kalau ininya benar teman-teman, harusnya yang lain juga benar gitu ya. Kalau Anda sudah ngitung, ini juga nggak lengkap, harusnya dilengkapi ya. 39 dikurangi FI 71, 32 di sini 3255, 102, 345. Saya harap teman-teman bisa. Nah, ini ada Miss nih, punya Ruth nih. Miss apanya, Pak?
FI kali XI. Kenapa FIF sama XI nya? Oh, FI sama XI nya root gak ada ya ini ya. Jadi nggak bisa ngecek nih, salah nih root nih. FI sama XI nya kok nggak ada gitu. Wah, ini harus dicek ya root. FI sama XI nya nggak ada ini. Jadi ini catatan khusus. Harusnya ya 42. Kalau secara logik kan ini kan nggak mungkin jumlah root, atau mungkin root lupa memasukkan atau apa, saya kurang paham, tetapi nggak mungkin lah secara logik. Makanya saya tadi ngitung ya. Ini kan case lagi ya. Semoga teman-teman walaupun ini Anda ngerjakan di rumah, saya harap Anda tetap memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran. Wah, kayak pahlawan itu ya. Tapi setidaknya Anda jujur aja lah ya. Terus nanti saya cek lagi. Ini terlambat. Ayo nih mas, ini terlambat, saya kasih nilai dulu aja ya, supaya supaya nggak ada apa namanya susulan. Terus ini punyanya Silvi, saya cek dulu ya Silvi ya. Oh, ini loh. Nah, ini loh teman-teman. Kalau Anda berbagi filenya salah, jadinya seperti ini. Saya akan komen, Ruth, Silvi tolong diperbaiki. Tolong diperbaiki. Saya tidak bisa akses linknya. Ya, teman-teman tolong diperhatikan, Pak, caranya gimana ya? Oke, kalau mau cari cara gini, Anda buka di Poltekkha Mangun, sudah saya siapkan di download. Nah, jadi semua file download akan ada di sini di Poltekkha. SOP saya kasih di SOP-nya. Tanda plusnya di klik. Nah, ini bagian file dari Google Drive ini saya copy link aja, saya lempar ke punyanya siapa tadi? Silvi. Ini Silvi ya. Tak kasih itunya, linknya, atau kalau mau ke webnya Poltekkha dulu nggak apa-apa. Saya berharap sekali teman-teman, supaya teman-teman ini tidak salah. Makanya saya kasih pertama ini supaya besok di next tugas selanjutnya tidak ada terjadi kesalahan seperti ini gitu. Dita, atau saya pengen Nathanael. Nathanael ini harus mana? Nathanael sebagai komting harus memberikan contoh. Kita lihat Nathanael ngerjakannya kayak seperti apa. Wah, Nathanael file size-nya kecil. Nah, ini cuma kecil ini kebaca enggak masalahnya. Semoga ya. Emang ada lebihnya juga. Wah, ini masalahnya ini. Harus mutar-mutar ini. Apa harus tak putar di laptopnya ya? Karena enggak kelihatan saya. Anggap aja bener lah ya, 63 7 kelas, oke. Atau 8 kelas, ini lebar interval. Saya back dulu. Ini sudah ke sini. Saya enggak koreksi ke belakang-belakang teman, saya hanya secara konseptual, betul-betul berarti konseptualnya. Yuk, punya Nathan harusnya tadi aja ya. 5G 60 4293. Lah ini juga. Jadi ini apa ya? Sekte ini sepertinya. Maksudnya gini, saya tuh kalau membagikan tugas itu kan kelihatan sekte atau aliran. Jadi satu kelas tuh alirannya kemana? Ini masuk alirannya root ini, ya. Kelupaan. Atasnya juga nggak diisi, ya. Ini nanti kita cari ya sektenya lagi, kelompoknya siapa lagi. Kalau tadi itu punyanya si ini beda nih, si siapa nih tadi, Reza ya. Reza tuh alirannya sama siapa ya, kita masih menjelidiki. Oh, Shalom, Shalom. Kemarin kontak saya Shalom. Saya mau cari Shalom dulu, Shalom. Ya, Shalom ini kita cek, semoga tugasnya bisa diakses. Oke, Shalom bisa diakses. Nanti saya catat
catat dulu ya untuk aliran-alirannya ya, aliran ke. Nah, ini kita lihat. Wah, ini juga ternyata Shalom. Waduh, ini bagaimana ini? Ya, ini alirannya juga nih. Jadi yang masuk adalah FI kali XI-nya. Gitu. Saya sih apa namanya? Berharapnya sih ya macam-macam gitu ya, tapi ternyata kok ada aliran yang seperti ini ya. Kuartil 1, LK1, LK kuartil 1 tuh 60 bagi 4, ada ke yang 15. 15 di mana? 15 ada di kelas ketiga. Betul ya? 53. 53 dikurang setengah, 52 setengah, betul. Di atasnya setelah itu di atasnya 8 dibagi 9. Lebarnya 9. Betul, betul. Jadi teman-teman, saya berharap supaya Anda itu eh eh, eh, urutannya jangan disebelahkan begini. Akan jadi sulit membacanya, gitu ya. Jadi tolong ini nanti saya berharap nanti kalau saya kasih tugas lagi, sampingnya ini jangan diisi lagi. Jangan, atau istilahnya kayak paling enggak jangan buat enggak nah ini paling enggak seperti inilah kayak punya Reza ini, supaya enggak rancu gitu ya. Kalau enggak nanti rancu. Oke, saya sih begitu aja. Oke teman-teman, nanti untuk diskusi kita bisa diskusi di forum. Saya akan siapkan forumnya dulu aja deh, supaya nanti teman-teman, kita hari kan statistik teori. Nah, kita akan diskusi di sini. Kalau misalkan Anda mau diskusi hari ini, saya siapkan dulu topik 3 dan 4 ya. Saya edit dulu. Pendalaman populasi dan sampel. Saya akan buatkan review untuk data kelompok. Ini saya akan buatkan, mungkin kalau Anda nemu, teman-teman mau berdiskusi, saya buatkan forumnya. Forum diskusi tugas populasi dan sampel. Nanti bawahnya akan saya kasih link untuk apa ya, untuk itunya. Forum, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, data kelompok juga saya akan begitukan. Kita duplicate saja biar cepat. Oke, nanti saya akan buat, teman-teman di sini akan ada apa namanya, linknya video dari yang YouTube ini. Nanti Anda bisa lihat, bisa dicermati. Saya akan bagikan linknya. Mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih buat kebersamaannya dengan format yang berbeda seperti ini. Saya harap teman-teman bisa memahami. Kalau ada pertanyaan, kita akan diskusikan di grup, dan minta doanya teman-teman supaya ya keluarga Bu Devi dan keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan. Dan saya berharap teman-teman juga dalam keadaan sehat, keadaan baik, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. God bless.